Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. .5 FM, Aprido The Winning Station. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Apninia? Kembali lagi saya Santi Rosalia, tentu saja di Market Corner yang hadir setiap hari Senin mengawali pekan kita jam 10 sampai dengan jam 11 nanti. Tentu saja kita akan bertemu dengan guru kita, Kang Ano, yang sudah ada di ujung Instagram Tommy Arnold Funds, praktisi bisnis online yang akan nanti bersama-sama untuk kita sharing bersama dengan beliau. Kita akan langsung saja sapa Kang Ano. Selamat pagi dan Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Santi. Pagi. Semarang mendung, mendayu, sahdu. Kayak lagunya Roma Irama dong. Wah, di Jogja cerah ya. Oke, dan untuk Anda yang bergabung, silakan saja Anda bisa mengakses nomor WhatsApp kami di 0878 8.5 FM, video.id atau download saja di Play Store dan juga bisa langsung Anda simak melalui Instagram live kami di Aprido SMG. Oke. Kang, hari ini tim redaksi sudah memilihkan satu tema yang saya harus belajar sebetulnya tadi malam. Penerapan strategi digital marketing dalam e-commerce. Ini Kang Ano banyak sekali ya pengalaman karena sudah sekitar 8 tahunan berada di zona ini. Zona yang tidak cukup nyaman. Bahkan ya itu bisa membuat spot jantung orang-orang tuh tetap memantau bagaimana pergerakan dari market yang sekarang ada, dan bisnis online ini cukup seksi untuk digeluti. Nah, penerapan strategi-strategi yang ada ini sebetulnya kalau Mas Tommy amati sendiri ya, berdasarkan apa sih Kang? Apakah pengalaman, kemudian juga pembiasaan? Kan banyak ya di beberapa media itu munculkan untuk bisa cepat laku, untuk bisa cepat dikenal dan lain sebagainya. Nah ini seperti apa yang bisa kita lakukan terutama juga untuk mengoptimalkan e-commerce yang sudah ada? Iya. Ini masalahnya e-commerce itu apa dulu nih? Nah, Karena banyak harus diejawantahkan dulu ya. Yang tidak tepat nih. Jadi e-commerce itu kan sebetulnya paling mudahnya definisinya atau deskripsinya itu adalah ya semua transaksi yang berlangsung melalui internet gitu, baik jual beli atau apapun itu disebut e-commerce gitu. Nah makanya ketika ada pertanyaan e-commerce itu bagaimana strateginya bla bla bla. Nah e-commerce-nya menurut kawan-kawan semua ini apa dulu nih supaya saya nggak salah menjelaskan. Karena e-commerce itu sama dengan marketplace gitu kan. Dan e-commerce itu ketika kita menggunakan ojol itu e-commerce. Ketika kita transfer itu juga masuknya e-commerce gitu. Kemudian ketika kita menggunakan ekspedisi secara online itu juga e-commerce. Nah ini harus diluruskan dulu nih Mbak, e-commerce-nya mau yang mana dulu nih biar pas gitu. Betul. Jadi mungkin marketplace kali ya yang bisa sesuai dengan tema yang di depan itu ya, strategi digital market ya. Okay. Nah jadi kalau marketplace itu memang bagaimanapun juga ya kita juga harus tahu dulu nih, jadi platform marketplace yang ingin kita gunakan, apakah kita sudah tahu belum? Nah, jadi tetap ya Mbak, kembali lagi ketika kita ingin menggunakan sebuah platform online, menggunakan website, menggunakan sosial media, menggunakan marketplace, sebaiknya kita pelajari dulu nih, kira-kira produk saya cocok nggak ya di situ gitu kan. Kemudian kita pahami juga masing-masing karakteristiknya. Misalnya kita menggunakan Shopee nih, ini paling kondang kan gitu. Nah ternyata kita akhirnya mengetahui audiensnya Shopee ini kebanyakan wanita nih. Nah kira-kira produk saya pas nggak gitu. Berikutnya yang kedua,
fitur-fitur yang ada di Shopee itu apa saja sih? Ini memang paling menggoda dan sangat-sangat mengundang sih ya fitur-fitur yang ada di Shopee nih, karena gratis ongkirnya, karena diskonnya, oh luar biasa sih itu. Nah itu kita juga harus pelajari. Kemudian ya pelajari bagaimana cara menggunakannya. Berikutnya lagi adalah cara penyusunan judulnya gitu. Paling mudah adalah nyontek ya. Kalau menyusun judul itu nyontek. Misalnya saya ternyata juga menemukan orang-orang yang menjual produk sejenis, mereka kok bisa mencantumkan judul itu sampai 3 kata gitu, 3 kata kunci lah kayak gitu. Ya kan? Ada jilbab, ada hijab, ada kerudung, dipakai semua sama dia. Ya udah, mulai itu saja gitu. Karena kita kan nanti bisa melihat nih, ketika masuk sebuah marketplace tertentu, carilah dulu yang terlaris misalnya, yang terpopuler. Nah itu dicontek aja gitu. Kemudian saya juga menjual barang yang sama gitu. Jadi itu ya urutannya. Jadi tetap harus menguasai dulu apa sih karakteristiknya di masing-masing marketplace yang akan kita gunakan. Berikutnya lagi, jangan sampai tidak posting ya. Silahkan posting, karena kan itu sebenarnya kata kuncinya banyak tuh. Ya, misalnya kita mendapatkan persamaan katanya jilbab itu hijab, kemudian ada kerudung, ada pasmina, jadi berapa postingan. Jadi jangan sampai kita membuat akun marketplace, postingnya cuma satu aja, itu sangat tidak powerful ya teman-teman. Apalagi kita cuma punya apa namanya itu, misalnya nih kita produknya cuma satu doang nih begini. Ya tentunya kita harus tetap memposting walaupun produknya cuma satu, ya posting dengan arah angle foto yang berbeda-beda, kemudian judulnya pun juga dicari persamaan katanya gitu. Nah kemudian kita melihat orang yang juga misalnya jualan produk yang sama, contek aja judulnya, semudah itu sebetulnya. Tapi supaya kita jadi berasa semudah itu, ya ingat, belajarin dulu gitu. Jangan langsung kita cuman ikut latah doang. Orang-orang kok ininya apa namanya menggunakan marketplace ini maris-maris banget gitu loh. Langsung kita latah doang tanpa mengetahui ABCDE-nya gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Iya. Jadi tetap ya harus melakukan survei atau apa ya, research ya Mas ya. Research ini harus dilakukan karena memang jangan sampai ketiban latah tadi dan Anda sebetulnya tidak paham apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang tadi mungkin kelihatannya laris di sebuah marketplace, katakan platform Shopee lah gitu ya. Nah ini yang pasti harus paham dulu karakteristik dari masing-masing marketplace yang Anda pilih ya, atau yang tidak Anda pilih pun untuk bisa mempelajari, karena nanti bisa dipilih ya Mas, mana yang lebih pas dengan yang Anda mampu lakukan. Karena balik lagi, disesuaikan juga dengan kemampuan kita. Oke. Nah Mas, ini sudah ada tanggapan dari Sportis by Felicia, ini ada di Jawa Barat ya. Apa kabar Mbak? Iya, kalau kaos bisa berapa kata kuncinya nih Kang Ano? Berapa apa ini kata kuncinya? Iya. Ya banyak banget kan. Pertama kaos sendiri. Kemudian ada yang menyebutnya di sebuah wilayah-wilayah Kalimantan dan Sulawesi itu menyebut kaos dengan baju kaos. Nah, baju kaos. Kemudian apalagi? Apakah kaos ini nanti misalnya ada yang menggunakan untuk senam? Ada nggak yang bilang kaos itu adalah baju seragam gitu? Sehingga akhirnya dengan mengidentifikasi kata kunci yang sering timbul, atau paling mudahnya nih, saya bingung apalagi ya persamaannya. Paling mudahnya adalah kita telusuri orang-orang yang juga jualan kaos tapi dengan yang sejenis yang kita jual ya. Karena kalau bahasa di sini kan ke arah olahraga nih. Nah, carilah kaos-kaos yang untuk olahraga itu dia menuliskan judulnya itu apa aja gitu. Tinggal copy paste aja, belakangnya dikasih mereknya kita. Semudah itu kan sebetulnya. Nah, ini mudah karena kita sudah tahu ilmunya gitu. Nah, jadi ya kayak gitu aja. Jadi kita gunakan semua yang sudah dilakukan orang, dan ternyata orang ketika menggunakan judul tersebut, kita lihat yang terjual banyak gitu. Kemudian masuk ke kategori yang terpopuler atau terlaris. Ya sudah, kita dengan mudahnya dengan mudahnya mencontek. Jadi mencontek ternyata baik juga Mbak Santi. Tadi ya, ATM itu memang baik Mas, ATM. Makanya kita bikin mesin ATM sendiri ya dengan gadget yang kita punya, ya kan? Dan ATM itu ternyata amati, tiru, dan modifikasi. Nah Mas Tam, ini menarik ya ketika bicara soal satu produk. Tadi disentil oleh Mbak Felis bahwa kaos ada berapa kata kunci.
Kalau spesial kaos jumbo gitu juga memungkinkan ya Mas untuk memang kan orang kadang-kadang yang seukuran saya, Kang Ano itu kan agak spesifik ya ukurannya ya, nggak lazim ya. Betul, betul banget. Nah, mungkin itu juga bisa dikasih satu kata kunci gitu ya. Oke, Mbak Felis Betul, nanya lagi jumbo nih. kan ada jumbonya ada persamaan lainnya, big size, besar. Nah, jadi oke. dari kaosnya ada persamaan katanya dari kata kaos, kemudian dari kata jumbonya ternyata ada juga tuh perintilannya persamaan katanya juga. Jadi digunakan aja semua. Nah, Mbak Felis. Hmm, hmm. Iya, 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 betul, betul. Oke, ini masih ada tanggapan dari Mbak Felis nih. Kopas sah-sah saja ya, Mas? Meyakinkan. Oh iya, selama itu kata kunci ya yang tidak menyentuh haki dan sebagainya gitu, nggak apa-apa. Kata kunci Ya, itu kan misalnya tidak saya menyebut jualan nasi goreng gitu. Jualan nasi goreng, masa kita nggak boleh menggunakan kata nasi goreng juga? Padahal saya juga jualan nasi goreng gitu. Kan repot tuh. Kata kunci ya silakan dipakai aja. Iya, karena tidak ada merek yang disebutkan di situ ya. Itu adalah kata lazim yang disampaikan oleh setiap orang. Silahkan Mbak Felis. Ini kalau nggak salah memang spesial kaos olahraga kalau Mbak Felis di beberapa ininya ya, postingannya ya. Nah, Betul. Mas Tom, ini riset yang dilakukan, ini kalau misalnya bisnis sudah jalan, memungkinkan nggak Mas untuk bisa mempertajam, memperbaiki? Nah, daripada kita siap-siap dulu, riset nggak jadi-jadi gitu ya, kapan mulainya, itu kan akan lebih lama waktunya. Bagaimana sistem riset itu dilakukan setelah bisnis berjalan, Mas? Ada konsepnya nggak? Iya, tentunya ketika riset itu sebetulnya paling mudah adalah kita mencermati kata kunci yang diketikkan orang. Jadi kita ini berpikiran dengan sudut pandang sebagai calon pembeli gitu kan. Kan orang-orang di Indonesia ini ketika mencari sebuah informasi yang dibutuhkan, dia akan menggunakan mesin pencari, baik menggunakan Google, baik menggunakan yang ada di marketplace, baik yang menggunakan ada di sosial media seperti itu, atau bahkan di YouTube gitu. Itu kan dia akan mengetikkan kata kunci dong di kolom pencarinya itu. Nah, dengan kita menguasai ilmu riset ini, kita akan mendapatkan akhirnya kenapa sih harus riset? Karena saya ingin mengetahui kebutuhan pasar terhadap produk saya gitu. Orang itu akan mengetikkan apa saja sih. Nah, kayak gitu. Jadi akhirnya ya seperti contoh misalnya, ada yang mengetikkan ayam bakar untuk penderita diabetes. Kita kepikiran nggak sih ternyata saya menemukan kebutuhan pasar terhadap ayam bakar, tapi dianya sendiri itu sedang menderita diabetes gitu kan. Kan kayak nggak masuk akal ya. Orang ayam bakar itu kan ya ada kecapnya, manis dan sebagainya. Tapi ini orang-orang yang menderita diabetes itu banyak loh Mbak. Jadi ada kurang lebih minimal 1.000 orang mengetikkan ayam bakar untuk penderita diabetes. Ini kan sangat asik banget nih. Ketika kita dengan hasil riset itu mengetahui kebutuhan pasar terhadap produk kita. Artinya apa? Ketika kita bisa menyediakan produk terhadap atau menyediakan solusi terhadap orang-orang ini, kan luar biasa. Mereka akan, wah inilah solusiku gitu. Nah, ketika dia akhirnya bisa merasakan, saya terselesaikan solusinya. Kan gandeng-gandeng orang, kamu diabetes kan? Ayo, ini ada ayam bakar yang khusus orang diabetes loh. Nah, banyak kan gitu. Luar biasa kan. Betul. Oke, baik Mas. Ini sudah ada yang merespon dari nomor WhatsApp. Kita buka dulu dari 0856 sekian. Dari Tina. Pak Tommy bicara soal kata kunci Pak. Saya pernah memberikan kata kunci di produk makanan yang saya buat, yaitu camilan sehat. Tetapi ada banyak komplain Pak. Masih tanya soal materialnya, kemudian prosesnya dan lain sebagainya. Nah, apakah kata kunci ini juga saya harus menyesuaikan dengan deskripsi semua proses pembuatan makanan sampai packagingnya sampai pengirimannya, Pak? Seperti apa nih, Pak? Tina. Ya, kalau camilan berarti kan camilan sehat ya. Berarti kita banyak mengulas tentang manfaatnya dong. Ya, manfaat sehatnya ini untuk apa sih gitu. Jadi harus benar-benar kita jadi spesialis kalau menurut saya kan. Nah, ini sehatnya sehat apa, untuk apa gitu kan. Kalau seperti tadi tuh bayangkan saya biasanya jadi dokter umum karena ayam bakar aja gitu.
Tapi ternyata ketika saya mendapatkan hasil dari riset, saya jadi dokter spesialis. Pertama, spesialis penderita diabetes. Nanti teman-teman buka Google ya. Kemudian ketikkan di kolom mencari tanpa di-enter gitu, ayam bakar untuk, kemudian di spasi. Nah, teman-teman lihat sugesti kata yang muncul apa saja. Nanti kan muncul ayam bakar untuk ibu hamil. Ibu hamil nyari ayam bakar. Ayam bakar untuk diet. Loh, ada orang diet nyari ayam bakar untuk penderita diabetes, untuk asam urat, dan seterusnya banyak tuh keluarnya. Artinya apa? Ini kan spesialis semua. Tinggal PR saya kalau memang ingin menyentuh mereka menjadikan target market kita, ya otomatis saya akan menyiapkan ayam bakar yang khusus untuk mereka nih. Kayak gitu. Nah, ini sama juga camilan sehat. Nah, sehatnya tuh sehat apa nih? Untuk orang-orang yang bagaimana gitu. Kita kan harus mendefinisikan juga gitu kan. Kemudian yang bisa terus diambil adalah manfaatnya. Jadi karena produk saya itu manfaatnya A, B, C, D, E, makanya ini adalah cemilan sehat yang Anda butuhkan. Tapi ya harus spesifik nih sehatnya untuk apa dulu gitu. Jadi jangan juga terlalu umum juga. Supaya orang kan, ini cocok nggak ya buat aku? Emang sehat sih, tapi kok aku kurang ini ya, saya bukan mencari sehat yang ini. Pasti akan terjadi seperti itu. Itulah kenapa orang akan bertanya seperti yang tadi disampaikan. Karena dia akan mencocokkan nih, sehatnya nih, karena sehat tok itu kan umum banget kan. Nah, sehatnya untuk apa nih? Oh, saya darah tinggi. Nah, saya butuh sehat yang, nah itu. Kenapa kita juga harus cantumkan manfaatnya. Jangan sampai manfaat ini hilang. Kemudian nanti kita juga bisa mengupload konten berupa membahas manfaat. Gitu kan, karena kita ya melengkapi kekuatan dari kata kunci cemilan sehat. Jadi Anda yang membutuhkan untuk cemilan sehat ini adalah ABCDE karena manfaatnya ABCDE gitu, lengkap, komplit. Iya, jadi lebih detail akan lebih bagus ya. Tapi itu pun masih harus dengan lapang dada ketika ada konsumen yang bertanya, karena itu memang kadang-kadang konsumen butuh penegasan. Tika masih menambah ini, Kang Ano. Pertanyaan saya berikutnya adalah Pak, kadang-kadang suka kita dikomplain Pak, pasti rasanya tidak enak ya karena makanan sehat. Makanan yang sehat itu kan nggak enak di mulut, enak di badan gitu. Bagaimana membuat stigma ini bisa dilelehkan begitu katanya. Oh, Mbak Tika ini ya. Aduh, yang meleleh itu keju Mbak. Emang betul sih. Tapi memang betul. Saya pernah mencoba juga sih karena saya pengen diet gitu kan. Sehat ya. Mencoba makanan sehat. Dan luar biasa, saya nggak betah loh. Saya cuma betah 1 bulan itu. Ya nggak sampai 1 bulan, mungkin 3 minggu lah. Jadi saya langganan sebuah catering yang menyediakan makanan untuk diet dan saya nggak bisa makan itu gitu. Karena benar-benar ya plain kan, plain sama banget, nggak ada rasanya. Betul ya. Nah, itu memang harus dijelaskan sih. Itulah kenapa kita menggunakan sosial media itu untuk membahas hal-hal tersebut. Jadi kita tidak hanya posting tuh produk, enggak dong. Harus kita jelaskan, memang harus diedukasi gitu. Seperti contoh dulu tahun 2012 saya pertama kali jualan abon ikan tuna. Itu komplainnya banyak banget. Abon itu sapi mas. Kalau abon ikan pasti amis, pasti bla bla. Ya, akhirnya apa? Saya harus edukasi dulu gitu. Ikan tuna itu mengandung bla bla bla. Ini karena proses pembuatannya seperti ini hingga tidak akan ada amisnya lagi. Nah, itu harus terus diarahkan sama orang-orang, disampaikan ke orang-orang sampai akhirnya memang ya kalau kamu mau sehat ya ada resiko juga dong yang harus kamu tempuh kan gitu. Kalau saya beli cookies tapi gluten free, bayangkan sudah ada gluten free-nya itu sudah pasti akan plain gitu loh. Jadi jangan harapkan bahwa kalau kita mau sehat tuh ada sesuatu yang enak. Ada. Saya juga belum nemuin sih. Ya, orang sehat yang enak tuh senam aja udah. Tapi makan tetap diatur pola makannya gitu kan. Betul. Ya manis tapi jangan terlalu manis gitu aja. Jangan terlalu manis. Iya, enak sedang-sedang aja deh. Jadi mungkin Mbak Tika ini adalah produk. Ini produk yang memang butuh edukasi ya, dan segmennya lebih segmented mestinya, lebih nice ya. Mereka yang hidup sehat. Sasarannya mungkin begitu Mbak. Jadi masukannya sih kalau menurut Santi memang itu tadi kalau Mas Tommy baru 3 minggu sudah nggak kerasan kan. Tapi mungkin coba kalau itu sudah berjalan 1 tahun kan jadi pembiasaan. Nah beda lagi gitu ya. Betul.
Sama juga gini Mbak, sebetulnya makanan sehat atau cemilan sehat seperti itu, Mbak, biasanya malah laku sama orang-orang yang nggak sehat. Jadi kita target marketnya jangan sama orang sehat dong. Betul. Karena orang sehat itu ya maunya enaknya aja gitu. Tapi ketika sudah merasakan sebuah kendala, barulah dia mau nggak mau menerima gitu. Harus, Wah, aku iya. harus minum rebusan seledri. Waduh, saya mau minum rebusan seledri. Gitu kan. Tapi ketika akhirnya saya, ini harus saya lakukan, harus saya minum supaya apa? Misalnya kalau seledri kan darah tinggi kan, darah Ya, tinggi nanti akan terjaga normal gitu. Nah, kemudian ketika dia mencoba, memang gak enak banget, asli itu gak enak banget. Tapi ketika diukur, ditensi, darah tingginya jadi normal nih. Akhirnya dia Yeah. akan terus minum, karena dia akan percaya dengan apa yang sudah dilakukan. Nah itu, jadi carilah orang yang gak sehat justru, jangan cari orang yang Iya. sehat. Ini segmennya, tapi berharapnya jadi sehat ya. Jadi segmennya agak unik memang ya Mas, Nah, cari orang yang betul, sehat, betul. yang kurang sehat. Nah memang spesialis Iya. banget ini Mbak Tika. Semangat Mbak Tika, karena memang sekarang orang juga mulai sadar bagaimana yang dikonsumsi itu harus sehat, karena itu hasilnya kualitasnya lebih ke tubuh ya. Sekarang banyak kolesterol yang tinggi, asam urat dan lain Yeah. sebagainya. Nah mungkin itu Mbak Tika ya. Terima kasih Mbak Tika. Nah saya jadi sempet juga saya pasang status saya ya, karena saya semakin hari itu semakin tambah subur gitu kan Mas. Jadi saya dibilangin sama suami saya kayak Semar gitu kan. Ya maksudnya ya lucu-lucuan gitu ya. Jadi tapi terus akhirnya saya iya kan itu tokoh wayang yang sangat bijak ya. Jadi akhirnya tapi ada yang nyaurin juga, coba Bu Santi makan bihun ini, saya sebut ini ya, maksudnya produk itu, tapi dia tidak sebut. Kenapa itu? Itu bisa buat diet Bu. Iya sih pengen, cuman kan kalau saya kurus dia nantinya nggak mau, dia sukanya yang gendut gitu kan. Nah itu jadi gitu ya, ada orang yang lagi curhat tentang berat badan, nah itu menjadi sasaran ya, ditawarkan. Nah itu mungkin kayak gitu sih Mbak Tika. Betul. Coba cari orang-orang yang kadang-kadang guyon lewat status, lewat apa saja soal berat badan. Nah, itu bisa menjadi salah satu pasar yang sangat target ya. Itu ya. Itu juga Terima kembali kasih. lagi Mbak Santi, hasil risetnya nanti berkata, cemilan sehat saya ini yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menderita apa sih? Nah, Oke. kayak tadi kayak kita kan nggak pernah kepikiran, kok ayam bakar yang nyari itu ya asam lambung. Ada asam urat, penderita diabetes, kok Diabetes. ayam bakar? Ini kan aneh gitu kan. Nah, artinya ya kita bisa menciptakan makanan sehat dengan dasar ayam bakar gitu. Tapi untuk orang-orang yang itu kan orang-orang sakit loh, ya kan, bukan orang-orang sehat kan. Nah gitu loh maksudnya. Kuncinya seperti itu. Iya. Nah penderita-penderita itu juga pengen makan yang kayak biasa ya Mas, ayam bakar. Tapi yang gitu ya, yang apa gitu. Oke, terima kasih Mbak Tika serinya. Nah, bicara soal kata kunci, kembali lagi ke tadi ya Mas, salah satu penerapan strategi digital marketing market ini. Mas, ada gangguan sedikit. Oke, nah kata kunci itu semudah itu ya Mas, kita hanya bisa searching atau googling aja ya Mas? Bisa menggunakan mesin pencari yaitu Google, karena kan ya, sebagian besar orang Indonesia menggunakan Google. Kemudian bisa mencarinya menggunakan Facebook, menggunakan YouTube. Kemudian juga bisa kita gunakan di marketplace, misalnya lagi buka Tokopedia, ya masukkan aja kira-kira seperti saya misalnya gitu kan, saya akan mengetikkan, karena ukuran sepatu saya kan luar biasa ya. Saya akan mengetikkan di marketplace itu sepatu pria ukuran 46. Sama juga saya akan mengetikkan sepatu pria ukuran besar atau ukuran 46 di Google. Sama juga saya akan mengetikkan hal yang sama di YouTube. Jadi saya tuh sebetulnya orang-orang yang mengetikkan kata kunci tertentu tadi itu kan membutuhkan informasi yang dia butuhkan, sesuatu yang dia butuhkan karena dia pengen beli, intinya kan seperti itu. Nah akhirnya paling mudah adalah ketika nanti ya misalnya paling mudah dicoba di Google gitu kan. Ya. Jadi teman-teman semua ini mengetikkan kata kunci, tapi dengan sudut pandang yang akan kita coba cari itu adalah sudut pandang dari pembeli. Misalnya ya tadi camilan sehat, terus di spasi di belakang, tapi nggak usah di enter supaya kita lihat
apa namanya, ada sugesti kata yang muncul tuh apa saja sih yang dicetak Di tebal. belakangnya ya. Betul. Nah, masalahnya lagi dari kata camilan itu tadi ada juga orang yang mengartikan cemilan. Nah, jadi ada yang camilan, ada yang cemilan, sehingga akhirnya Cemilan. kita tuh punya kata kunci yang banyak sekali yang bisa dijadikan judul, dijadikan deskripsi, sehingga nanti ketika menggunakan kata-kata yang sering diketikkan orang tadi, kita itu nanti produknya akan mudah ditemukan sama orang-orang tersebut, gitu kan. Ya tentunya kita tidak bisa cuman sekali posting terus ditinggal, nggak bisa, ya harus bertubi-tubi postingnya, gitu kan. Karena orang yang mengartikan kata-kata tersebut itu supaya muncul di sugesti kata itu minimal harus 1.000 orang. Nah 1.000 orang itu kan banyak ya. Banyak. Masa kita cuman ngasih tahu sama satu orang, ya susah dong mau dibeli. Iya, satu orang tidak prospek lagi. Aduh, lama. Nah, Oke. Ya, sekarang ada Eri ini. Eri di 081565 sekian. Selamat pagi Pak Tommy, selamat pagi juga Predio. Saya Eri, perkenalkan saya ada di Solo. Pertanyaan saya adalah, Pak, idealnya berapa platform sih Pak di marketplace yang bisa kita ambil untuk mengepush brand kita sehingga ketika kita berselancar di sosial media juga bisa sejalan dan akhirnya orang bisa gampang menangkap brand kita karena ini produk baru. Terima kasih dari Eri. berapa sih jumlah platform online yang harus dimanfaatkan seperti itu ya? Nah, kembali lagi ke kita dulu, kemampuan kita ada berapa nih? Karena sosial media, kita bicara ada 4 pasar yang bisa kita kuasai ya. Pertama pasar sosial media, yang kedua pasar marketplace, yang ketiga adalah pasar mesin pencari, dalam hal ini karena di Indonesia ya Google gitu kan. Kemudian pasar forum. Jadi pasar forum itu sangat segmented, misalnya kalau saya mau jualan mobil, ya ke mobil88.com, langsung seperti itu. Jadi tidak menggunakan yang 3 di atas gitu kan. Atau saya mau jualan rumah ya ke rumah123.com atau OLX seperti itu. Jadi benar-benar langsung ke tempat yang ditujunya. Mereka tuh akan mencari kemana sih seperti itu. Nah, kita bicara sosial media sendiri yang paling powerful atau yang paling kondang di Indonesia ada 5 nih. Ada TikTok, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, ada YouTube. Nah, dari misalnya di sosial media dulu nih. Dari 5 ini mana yang paling kita kuasai gitu kan? Ya, kalau misalnya bisa menguasai 5 itu bagus banget. Tapi jangan lupa 5-5-nya harus rajin posting. Jangan sampai hari Senin TikTok aja deh. Facebooknya minggu depan. Nggak bisa seperti itu. Tiap hari harus laku postingan. Jadi benar-benar ketika kita mau jualan tuh harus rajin posting setiap hari. Minimal tuh 1 postingan. Minimal. Tapi ternyata kok produk sejenis lebih laku ya. Nah, pelajari mereka. Oh, ternyata mereka itu postingnya 3 kali. Ya kita minimal harus sama mereka 3 kali. Pada produknya sejenis. Masa kita sekali, dia 3 kali gitu. Ya kita kalah. Nah, jadi yang akan sukses di dunia internet marketing adalah mereka-mereka yang rajin posting. Gitu. Ini saya di luar konten-kontennya seperti apa ya. Betul. Iya, jadi rajin posting itu Mbak Eri karena tadi produk baru ya. Tapi untuk penggunaan platform tadi sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau Sofi itu banyak perempuan ya Mas ya, sudah disampaikan oleh Mas Tommy beberapa waktu lalu. Kemudian kalau yang Tokopedia laki-laki. Tokopedia laki-laki. Nah itu tergantung nanti produknya apa gitu ya. Sebetulnya dua-duanya bisa dipakai, tapi yang nge-push tadi kalau produk itu lebih ke laki-laki ya Tokopedia. Terima kasih Mbak Eri, mudah-mudahan cepat terkenal brandnya, awareness-nya bisa nyampe ke konsumen, kemudian juga konsumen sudah semakin tertarik dengan produk Anda, lalu larislah barang Anda, gitu ya yang diharapkan kan begitu. Baik, Mas Tommy, ini saya sudah dapat kode untuk segera mengakhiri. Apa yang mau digarisbawahi dengan Market Corner hari ini, penerapan strategi digital marketing dalam marketplace? Ya, tentunya dengan menggunakan marketplace itu juga adalah salah satu sebuah media yang bisa melariskan produknya kita. Tetapi ya tentunya kita juga harus
memenuhi syarat-syaratnya kan. Sebenarnya sudah diajari semua sih cara jualan di semua marketplace. Nah, masalahnya adalah kita jarang mau baca tuh. Jadi semua marketplace baik Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada itu sudah memberikan pedoman-pedoman sebetulnya. Iya. Cara jualan di Blibli atau ya semua marketplace yang ada lah. Cobalah itu dibaca dulu ya, jangan sampai lupa. Jadi paling penting adalah kita mengetahui karakternya, fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya itu jangan cuman ingat dibaca ya, ditulis sehingga supaya ini saya pas perlu ini nih. Nah, caranya gimana ya supaya saya disetujui untuk mengaktifkan fitur ini? Karena ada beberapa yang harus memenuhi misalnya flash sale dan sebagainya, itu kan nggak semua orang bisa melakukan flash sale karena ada beberapa yang mereka minta tuh, marketplace yang minta supaya bisa di ACC tuh flash sale-nya dan seterusnya, supaya bisa gratis ongkir dan sebagainya gitu. Nah, itu pelajari gitu. Baru setelah kita utuh pelajari, di-upload semua produk-produk kita. Yang berikutnya yang banyak yang lupa adalah kita tidak pernah membagi atau memberitahu bahwa saya tuh punya Shopee loh. Kamu kalau belanja itu di Shopee, misalnya ya, ini Shopee jadi terkenal, kita harusnya dapat enggak. Nah, jadi teman-teman jangan lupa selalu beritahu semua orang bahwa link toko kita, kemudian link masing-masing produk kita itu harus diberitahukan ke orang, di-share aja linknya supaya orang jadi tahu dan akhirnya belanja gitu. Jangan cuman kita aku kok udah bikin toko di marketplace kok nggak ada yang lihat ya. Ya iyalah, kita kan nggak pernah ngasih tahu orang gitu. Karena kita masih yang pertama, otomatis biasanya ya tidak akan kondang kecuali kita punya budget yang tinggi, kemudian ya menggunakan itu untuk iklan yang berbayar, itu akan beda lagi. Tapi tentunya di awal-awal ya harus ada effort semuanya gitu. Jadi teman-teman jangan lupa ya pelajari dulu fiturnya, kemudian yang berikutnya adalah kasih tahu orang-orang, ini loh toko saya di marketplace gitu. Iya. Jadi penting itu ya. Tokonya kenapa nggak dikunjung-kunjungin? Karena nggak pernah diinformasikan kalau ada tokonya Anda gitu ya. Baik, Kang Anu terima kasih banyak untuk waktunya. Dan insya Allah kita ketemu Senin depan. Mudah-mudahan sudah kembali bisa menghadirkan tamu kita untuk bisa kita ajak sharing ya Kang ya. Dan sudah masuk kayaknya insya Allah bulan Ramadan ya. Mohon maaf ya lahir dan batin ya Kang. Dan semoga kita semua sampai di bulan Ramadan dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu Kang. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Mini Station.